Karena kekuatan dan toksisitas bawaannya, ular mandala tidak memiliki banyak pemangsa alami. Sebelum mereka mencapai usia 1000 tahun, tubuh mereka akan memiliki warna hijau gelap, dan mereka akan tumbuh 1 meter lebih lama untuk setiap 100 tahun mereka hidup. Pada saat mereka mendekati level 1000 tahun, tubuh mereka dapat mencapai 10 meter. Begitu mereka menerobos, energi di dalam tubuh mereka akan memadat, dan mereka akan terus berganti kulit. Tidak hanya warna tubuh mereka berubah dari hijau gelap menjadi merah muda, tubuh mereka juga secara bersamaan akan menyusut kembali ke 1 meter. Setelah itu, mereka akan menambah 1 meter lagi setiap 100 tahun. Setelah mencapai usia 2000 tahun, mereka akan sekali lagi menyusut menjadi 1 meter. Namun, warna merah muda kulit mereka akan menjadi lebih dalam. Jika kita melihat warna dan panjangnya ular mandala ini, kita dapat melihat bahwa itu seharusnya sudah lebih dari 1300 tahun. Jika bukan karena bantuan Anda, saya khawatir saya harus menderita sedikit untuk membunuhnya. Petik 2. Tentu saja, BB tidak mengatakan bahwa sebenarnya tidak terlalu sulit baginya dan Tang Ya untuk bergabung dan membunuh Mandala Snake jika Huo Yuhao tidak ada di sana. Setelah mendengarkan penjelasan BB, pengetahuan Huo Yuhao tumbuh. Ular mandala ini sebenarnya sangat misterius. Lalu, apakah mungkin akan luruh lagi, begitu usianya mencapai 10.000 tahun? Petik 2. BB mengangguk dan menjawab, Mandala Snake 10.000 tahun akan menguning. Itu akan menjadi keberadaan yang benar-benar menakutkan. Bahkan para ahli Raja Jiwa tidak akan berani dengan terburu-buru memprovokasi Mandala Snake 10.000 tahun jika mereka bertemu satu. Anda membutuhkan seorang kaisar jiwa, paling tidak, untuk bisa mengalahkannya dengan mudah. Saudara junior, karena Xiaoya saat ini sedang menyerap cincin jiwanya, ceritakan tentang keterampilan jiwamu. Apa nama skill jiwa yang baru saja Anda gunakan, dan berapa lama Anda bisa mempertahankannya? Ini informasi yang sangat penting. Petik 2. Huo Yuhao sebelumnya telah mendengar pengingat Skydream Ichewom, dan tahu bahwa dia tidak bisa membiarkannya terungkap. Setelah merenungkannya sebentar, dia berkata, Kakak sulung, keterampilan yang baru saja saya gunakan disebut berbagi deteksi spiritual. Anda seharusnya bisa merasakan jangkauannya, saat ini hanya bisa membantu dalam radius sekitar 30 meter. Ketika kekuatan jiwaku meningkat, jari-jarinya juga harus meningkat. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa mempertahankannya, tetapi saya merasa bahwa konsumsi kekuatan jiwanya tampaknya tidak terlalu besar. Petik 2. Tidak mungkin. BB menatapnya, terperangah. Konsumsi kekuatan jiwa dari skill yang memiliki efek luar biasa seperti milikmu, sepertinya tidak terlalu besar. Mata roh Anda tampaknya terlalu kuat. Selanjutnya, cincin jiwa Anda hanya diperoleh dari babon angin 10 tahun. Ini hampir tidak mungkin dipercaya. Para penguasa jiwa di benua Douluo telah meneliti jiwa-jiwa bela diri selama lebih dari 10.000 tahun, tetapi tidak pernah ada situasi seperti yang Anda alami dalam buku-buku yang pernah saya baca. Ini benar-benar sulit dibayangkan. Petik 2. Huo Yuhao menunduk dan berkata, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Setelah BB merenungkan masalah itu sendiri untuk sementara waktu, dia mengungkapkan senyum dan berkata, Saudara junior, Anda tidak perlu berpikir terlalu dalam tentang hal itu, keterampilan jiwa yang kuat selalu merupakan hal yang baik. Dengan dukungan keterampilan jiwa ini, saya khawatir setiap guru jiwa akan bersedia bekerja sama dengan Anda di masa depan. Namun, saudara junior, Anda adalah guru jiwa tipe spiritual. Di masa depan, apakah Anda berencana untuk berjalan di jalur Master Jiwa Sistem Bantu, atau Master Jiwa Sistem Kontrol? Petik 2. Huo Yuhao tertegun sejenak. Aku juga tidak tahu. BB berkata, memilih jalan yang akan kamu tempuh sangat penting. Ini secara langsung berkaitan dengan keterampilan jiwa yang akan Anda pilih untuk cincin jiwa masa depan Anda, serta arah kultivasi Anda. Meskipun Anda, seorang guru jiwa tipe spiritual, baru saja mendapatkan cincin jiwa pertama Anda telah mengungkapkan potensi kuat jiwa bela diri Anda. Jika Anda menjadi master jiwa sistem bantu sederhana, saya merasa itu akan sedikit sia-sia. Meskipun saya tidak tahu apa jenis keterampilan jiwa spiritual yang akan Anda kelola di masa depan, saya cenderung membuat Anda menjadi master sistem kendali jiwa. Anda harus menggunakan banyak waktu dan energi untuk mengendalikan spiritual Anda, tetapi jika semuanya berjalan lancar, Anda mungkin menjadi inti dari tim Anda di masa depan. Petik 2. Sebuah tim.
Apakah Master Jiwa harus bergabung dengan tim? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak masa mudanya, dia selalu mengandalkan dirinya untuk kultivasi, dan harus mengalami semuanya untuk dirinya sendiri. Tak seorang pun kecuali ibunya yang pernah mengajarinya apapun. Sekarang dia telah bergabung dengan Sekte Tang, menurut pendapatnya, kakak tertua sulungnya menjadi lebih penting daripada seorang guru. Itu hanya waktu yang singkat, tetapi Bei Bei telah mengajarinya banyak hal. Bei Bei dengan sabar menjelaskan, profesi kami sebagai Sol-Sol telah berkembang sedikit setelah bertahun-tahun, tetapi gagasan untuk membentuk tim sepenuhnya diciptakan oleh pendiri sekuat Tang Sek kami, 10.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, ia dan teman-temannya disebut Shrek Seven Monsters. Ketujuh dari mereka semua memiliki kemampuan yang tangguh, dan bisa melepaskan kekuatan tempur yang bahkan lebih kuat ketika mereka bekerja bersama. Sejak saat itu, kerja sama antara para guru jiwa menjadi satu-satunya jalan bagi perkembangan mereka. Bagaimanapun, kekuatan seorang individu sangat kecil. Misalnya, kerja sama Anda dengan saya barusan. Itu membuat saya lebih rileks selama pertempuran. Xiao Ya dan aku juga punya beberapa taktik kombinasi. Sebaliknya, jumlah master jiwa dalam tim biasanya tidak melebihi 10. Di luar tim itu, akan ada master jiwa tipe pertempuran yang bertanggung jawab untuk pertahanan, master jiwa sistem serangan yang bertanggung jawab atas serangan, dan master jiwa sistem kontrol yang baik perintah dan mengendalikan medan perang. Ada juga master sistem tipe jiwa penolong, master jiwa tipe makanan sistem tambahan, master jiwa sistem kelincahan, bersama dengan banyak jenis master jiwa lainnya. Mereka semua memiliki kegunaan yang berbeda dalam sebuah tim. Petik 2. Huo Yuhao tampaknya tiba-tiba mengerti sesuatu ketika dia berkata, lalu, apakah kakak laki-laki tertua-tertua adalah master sistem serangan jiwa? Bei Bei tersenyum ketika dia mengangguk dan berkata, jiwa bela diri saya adalah Blue Lightning Tyrant Dragon, itu dianggap sebagai jiwa bela diri yang agak kuat di antara jiwa-jiwa binatang. Ia berspesialisasi dalam serangan. Di sisi lain, jiwa bela diri Xiao Ya adalah Blue Silver Grass, yang akan memungkinkannya untuk menjadi master sistem kontrol jiwa seperti leluhur maha tinggi Sekte Tang dari legenda. Namun, kemampuan mengendalikannya sebagian besar muncul dalam rumput Blue Silver. Jika Anda juga bisa menjadi master sistem kendali jiwa, kita bisa mengandalkan kombinasi kemampuan mengendalikan spiritual Anda dan rumput Blue Silver Xiao Ya. Dengan dua master jiwa sistem kontrol, kita bahkan tidak akan membutuhkan master jiwa tipe alat bantu sistem untuk dapat membentuk tim yang kuat. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dengan serius, kakak tertua, saya akan mendengarkan saran Anda. Kemudian, saya akan bekerja keras untuk menjadi master sistem kendali jiwa. Hanya saja, bakat alami saya tidak terlalu baik, kecepatan kultivasi saya sangat lambat. Setelah berbicara ke titik ini, dia tidak bisa membantu tetapi menurunkan kepalanya. Ketika dia membandingkan dirinya sendiri, yang sudah berusia 11 tahun tetapi hanya memiliki satu cincin, dengan Bei Bei atau Tang Ya, bakatnya cukup mengecewakan. Bei Bei menggosok kepala Huo Yuhao dan tersenyum. Bakat hanyalah salah satu bagian dari kesuksesan. Di masa lalu, tidak selalu ada orang yang bisa membimbing Anda di jalur kultivasi Anda. Tambahkan ke fakta bahwa Anda tidak memiliki teknik kultivasi yang cocok, dan sudah sangat terpuji bahwa Anda telah dapat mencapai situasi Anda saat ini dengan kerja keras sendirian. Lebih jauh, jiwa bela diri Anda dalam dan dari dirinya sendiri cukup bagus, yang berarti bahwa potensi Anda di masa depan akan sangat besar. Dengan demikian, Anda tidak perlu menyesal. Karena Anda punya waktu sekarang, akan lebih baik bagi Anda untuk berkultivasi lebih banyak. Selama Anda dapat menembus peringkat ke-30 sebelum usia 20, Anda akan memiliki harapan untuk menjadi guru jiwa yang kuat. Tidak peduli apakah itu aku atau Xiao Ya, kami berdua akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Petik 2. Terima kasih, kakak senior tertua. Hanya ekspresi tersentuh yang tersisa di wajah Huo Yuhao. Bei Bei dengan lembut menepuk bahunya. Bertemu denganmu mungkin juga keberuntungan Xiao Ya dan aku, karena kami dapat menyelesaikan masalah kenaikan pangkatnya dengan begitu cepat. Setelah dia selesai menyerap cincin jiwanya, kita bisa kembali ke akademi. Tempat ini tidak cocok untuk penanaman. Anda dapat mengingat teknik surga misterius yang saya katakan sebelumnya tentang Anda sekarang, dan dapat mulai mengolahnya setelah kami mencapai area yang aman. Petik 2. Iya. Huo Yuhao menjawab dengan hormat. Dalam hatinya,
Bei Bei telah menjadi sedikit lebih dari seorang guru baginya daripada Tang Ya. Oh, benar, saudara junior. Tidakkah Anda mengatakan bahwa Anda tidak jelas tentang berapa lama Anda dapat mempertahankan berbagi deteksi spiritual Anda? Mengapa kita tidak bereksperimen untuk melihatnya? Ini akan berhubungan dengan kerja sama kami di masa depan selama pertempuran, serta membiarkan Anda memahami kemampuan Anda sendiri, dan membiasakan Anda dengan keterampilan baru Anda. Petik 2. Di bawah saran Bei Bei, Huo Yuhao merilis berbagi deteksi spiritualnya sekali lagi. Cahaya keemasan samar berkedip keluar dari matanya, dan gambar 3 dimensi yang radius 30 meter muncul di dalam pikirannya dan Bei Bei. Berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao tanpa cacat, dan mampu membedakan dengan jelas setiap perubahan halus dalam radius 30 meter itu. Semakin Bei Bei mengalaminya, semakin heran dia. Berbagi deteksi spiritual ini bukan hanya keterampilan deteksi tambahan, tetapi seperti otak lain baginya untuk mengambil keputusan. Setiap detail setiap menit dalam radius 30 meter pada dasarnya telah terungkap, dan sama sekali tidak ada sudut mati. Sementara dia berada di bawah pengaruh skill ini, seolah-olah dia memiliki mata yang tak terhitung jumlahnya yang mengamati situasi dari berbagai sudut dengan tingkat kehati-hatian tertinggi. Hal yang membuatnya semakin heran adalah bahwa Huo Yuhao tampaknya sangat santai sementara dia mengaktifkan keterampilan jiwa ini, dia bahkan belum menunjukkan bekas kelelahan. Sementara mereka berbagi efek berbagi deteksi spiritual, mereka bahkan bisa merasakan beberapa perubahan yang terjadi di dalam tubuh Tang Ya ketika dia bergabung dengan cincin jiwanya. Sosok Tang Ya tampaknya menjadi lebih ramping, namun auranya menjadi lebih kaya dan lebih kuat dengan kecepatan yang menakjubkan. Ada juga kilau yang muncul di kulitnya, sementara ki dan darahnya menjadi lebih bersemangat. Dalam sekejap mata, 15 menit telah berlalu, namun wajah Huo Yuhao hanya berubah sedikit pucat. Bei Bei dalam hati tersentak dengan pujian. Keterampilan spiritual yang bertahan begitu lama, itu sudah cukup untuk digunakan dalam pertempuran. Selain itu, tidak hanya berbagi deteksi spiritual Little Yuhao dapat digunakan di medan perang, itu juga memiliki banyak kegunaan lainnya. Sebagai contoh, ketika mereka berada dalam petualangan berbahaya atau berburu binatang buas, ini adalah kemampuan yang jarang terlihat dan sangat praktis. Akhirnya, setelah Huo Yuhao mempertahankan keterampilannya selama hampir 1 jam, ia tidak dapat bertahan lagi. Tubuhnya berkedip ketika dia mengakhiri berbagi deteksi spiritual. Dia merasakan rasa sakit di benaknya, dan rasa pusing yang kuat hampir membuatnya jatuh. Dia buru-buru duduk dalam posisi bersila, dan segera mulai bermeditasi untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang hilang dan kekuatan spiritual. Ini bukan pertama kalinya Huo Yuhao mengalami rasa sakit yang pahit karena cerukan kekuatan spiritualnya. Perasaan pikirannya menjadi kosong jelas bukan perasaan nyaman. Bei Bei diam-diam mengamatinya sepanjang waktu. Ketika dia melihat bahwa Huo Yuhao tidak pingsan setelah kekuatannya yang melelahkan, tetapi agak lelah duduk dalam posisi bersila untuk bermeditasi sebagai gantinya, sebuah senyum tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya. Dia diam-diam mengangguk. Dibandingkan melihat bakat seseorang, Bei Bei lebih suka melihat temperamen seseorang. Dalam benaknya, saudara juniornya ini tidak diragukan lagi telah lulus ujian ini. Waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menyerap cincin jiwa 1000 tahun sangat panjang, jadi Bei Bei berjalan di sekitar lingkungannya untuk menyebarkan obat yang bisa mengusir binatang buas. Keberuntungan mereka sebenarnya cukup baik, hanya beberapa 10 tahun dan 100 tahun jiwa muncul sebagai Tang Ya dibudidayakan, tetapi mereka semua dikejar oleh Bei Bei. Selain itu, mereka tidak menemukan keberadaan lain pada tingkat 1000 jiwa-jiwa, jadi prosesnya lebih menakutkan daripada benar-benar berbahaya. Fiu, setelah menghembuskan napas dalam-dalam, Tang Ya perlahan membuka matanya, menyebabkan cahaya yang bersinar muncul di dalam pupil matanya yang cerah. Energi dalam tubuhnya telah meningkat dengan jumlah yang sangat besar. Sepanjang jalur kultivasi Master Jiwa, pangkat ke-30 adalah ambang batas yang penting. Mampu melewati ambang ini memungkinkan seseorang untuk melangkah ke ranah penatua jiwa. Mencapai jiwa wilayah penatua menandakan bahwa seseorang adalah seorang ahli sejati yang memiliki masa depan yang tak terukur. Banyak guru jiwa yang memiliki bakat yang agak miskin tidak dapat menembus kemacetan peringkat ke-30, bahkan setelah menggunakan semua energi hidup mereka. Saya berhasil. Tang Ya melompat dengan bersemangat. Mengikuti stimulasi kekuatan jiwanya, 2 cincin jiwa kuning dan 1 cincin jiwa ungu dengan cepat bangkit dari kakinya.
Pemandangan paling menarik adalah cincin jiwa ribuan tahun yang alami. Warna ungu cerah melepaskan aura penuh dengan keagungan, kekuatan Tang Ya sudah memasuki tingkat yang sama sekali berbeda dari saat ini. Bei Bei tersenyum ketika berkata, "Xiao Ya, selamat." Tang Ya menjerit ceria saat dia tiba-tiba menerkam Bei Bei, memberinya pelukan. "Bei Bei, terima kasih." Bei Bei memeluk tubuh lembutnya, dan ekspresi yang agak menyayanginya muncul dalam senyum di wajahnya. "Karena aku sudah berjanji untuk membantu kamu mencapai impianmu, tentu saja aku akan melakukan itu." Ketika Tang Ya beristirahat di pelukan Bei Bei, dia secara tidak sengaja melihat sepasang mata besar dan heran menatapnya, menyebabkan dia tiba-tiba ingat bahwa ada orang lain yang hadir. Dia langsung melepaskan diri dari pelukan Bei Bei, dan menatap Huo Yuhao, yang mata rohnya berkedip-kedip, dengan ekspresi yang sedikit malu ketika dia berkata, "Apa yang kamu lihat? Pernahkah Anda melihat cinta antara seorang guru dan seorang siswa sebelumnya?" Petik 2. Huo Yuhao menjawab dengan nada yang sangat jujur, "Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Ketika dia melihat Bei Bei dan Tang Ya saling berpelukan, rasa iri yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hatinya. Namun, dia sama sekali tidak iri dengan mereka. Kakak tertuanya yang tertua dan gurunya Xiao Ya benar-benar cocok satu sama lain. Bei Bei terbatuk dan berkata, "Baiklah, karena kamu sudah selesai menyerap cincin jiwamu, kita harus segera meninggalkan tempat ini." Selama beberapa tahun terakhir, jumlah kecelakaan yang terjadi pada para Soul-Soul yang memasuki Great Stardow Forest telah meningkat. Bahkan daerah di sekitar hutan memiliki keberadaan seperti binatang buas ribuan tahun, jadi akan lebih baik bagi kita untuk pergi lebih cepat daripada nanti. Tang Ya mengangguk dan berkata, "Ayo pergi." Pada saat ini, langit sudah redup. Namun, menghabiskan malam di Great Stardow Forest jelas bukan rencana yang baik, jadi mereka bertiga mengabaikan kelelahan mereka karena mereka dengan cepat berlari menuju bagian luar hutan. Huo Yuhao, yang telah memulihkan kekuatan spiritualnya, bahkan mengaktifkan berbagai deteksi spiritualnya lagi, menciptakan tingkat keamanan lain untuk perjalanan mereka menuju pintu keluar hutan bintang besar Do, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan dapat menghindari 1000 tahun jiwa binatang yang tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Setelah bergegas dengan cepat selama 2 jam, mereka akhirnya berhasil kembali ke sungai tempat mereka makan ikan panggang. Ini sudah beberapa puluh mil dari Great Stardow Forest, yang berarti bahwa mereka, pada dasarnya, jauh dari bahaya. Huo Yuhao secara alami diseret dan membuat koki lagi, di bawah permintaan Tang Ya yang ganas untuk memanggang lebih banyak ikan. Namun, dia tidak perlu menangkap ikan kali ini. Bei Bei hanya merentangkan tangan kanannya ke dalam air, lalu kilat biru ungu melintas di dalam air, menyebabkan 10 makar tak sadar naik ke permukaan perut. Setelah itu, ia menggunakan teknik controlling crane capturing dragon untuk dengan cepat membawa mereka ke Brookside, yang memungkinkan mereka untuk hampir secara instan dapat makan. Tang Ya juga mengeluarkan beberapa makanan yang disimpan dalam alat penyimpanan jiwa. Ketiga orang itu duduk bersama dan makan malam yang mewah. Tang Ya sangat bersemangat, yang membuatnya makan lebih banyak. Setelah selesai makan, dia langsung tidur di pohon besar di samping api unggun. Di sisi lain, orang yang benar-benar mendapatkan manfaat terbesar, Huo Yuhao, belum tidur. Dia menahan kelelahan 2 kali lipat yang disebabkan oleh tubuh dan pikirannya yang lelah, dan meminta Bei Bei untuk memberinya beberapa petunjuk sehingga dia bisa mulai mengolah teknik surgawi misterius untuk pertama kalinya. Bei Bei sangat mengagumi ketekunan Huo Yuhao. Setelah melepas pakaian luarnya untuk menutupi Tang Ya, ia menjelaskan beberapa aspek utama dari budidaya teknik surgawi yang misterius kepada Huo Yuhao. Selain itu, dia membantu Huo Yuhao mulai bermeditasi. Jalan yang dilewati teknik misterius surga selama kultivasi jauh lebih rumit daripada teknik meditasi asli Huo Yuhao. Jumlah lorong yang digunakan oleh teknik ini setidaknya 10 kali lebih besar dari teknik aslinya, sedemikian rupa sehingga kekuatan jiwa Huo Yuhao bahkan tidak pernah melewati banyak saluran. Demi memastikan keamanan Huo Yuhao saat berkultivasi, Bei Bei duduk di belakangnya dalam posisi bersila. Tangan Bei Bei ditekan ke tengah punggung Huo Yuhao, memungkinkan kekuatan jiwanya meresap ke dalam tubuh Huo Yuhao saat ia membimbing kekuatan jiwa Huo Yuhao di sepanjang sirkulasi pertama teknik langit misterius. Pada saat Huo Yuhao baru saja mulai membimbing kekuatan jiwanya di sekitar tubuhnya, ekspresi Bei Bei telah berubah serius. Keterampilan pemahaman Huo Yuhao sangat tinggi, dan dia juga sangat cerdas. Namun,
bakat tubuhnya memang agak kurang. Setelah kekuatan jiwa Bei Bei memasuki tubuh Huo Yuhao, ia menemukan bahwa meridiannya sangat sempit, dan ada beberapa meridian yang sangat halus di tubuhnya yang tidak akan mampu menangani kekuatan kuat yang mengalir. Pada saat ini, Bei Bei menyadari bahwa fakta bahwa Huo Yuhao telah mampu berkultivasi ke peringkatnya saat ini, dan bahwa ia dapat memiliki cincin jiwa pertamanya, agak sulit baginya. Setelah mendapatkan cincin jiwa pertamanya, tubuhnya akan meningkat sampai batas tertentu, tetapi lorong-lorongnya masih setipis ini. Bisa dilihat betapa miskinnya bakatnya, sedemikian rupa sehingga dia benar-benar tidak jauh lebih baik daripada beberapa orang biasa yang bahkan belum membangkitkan kekuatan jiwa mereka. Seberapa besar kemauan yang harus dia miliki untuk mengembangkan kekuatan jiwanya ke peringkat ke-10 dan telah menjadi guru jiwa. Bei Bei memiliki temperamen yang tenang, menemukan ini tidak membuatnya merasa putus asa terhadap Huo Yuhao. Sebaliknya, rasa hormatnya kepadanya sedikit meningkat. Mampu memiliki tekad yang tak tergoyahkan pada usia Huo Yuhao berarti bahwa, bahkan jika bakat Huo Yuhao agak miskin, dia masih bisa mencapai sesuatu dalam hidup. Setelah menyelidiki kondisi tubuh Huo Yuhao, Bei Bei menebak bahwa alasan mata roh Huo Yuhao begitu kuat pasti terkait dengan mutasi jiwa bela dirinya. Lebih jauh lagi, meskipun jiwanya yang bermutasi sangat kuat, kerugian yang ditimbulkannya pada Huo Yuhao ketika ia masih muda juga sangat hebat. Karena dia tidak dirawat dengan baik, itu menyebabkan bakatnya menjadi seperti ini. Jika dia segera dirawat dengan obat setelah dia lahir, mungkin saudara juniornya akan menjadi jenius. Pada kenyataannya, dugaan Bei Bei hanya setengah akurat. Alasan mengapa tubuh Huo Yuhao sangat lemah memang karena kekurangan yang disebabkan oleh mutasi jiwa bela dirinya, dan karena kurangnya perawatan terhadapnya setelah membangkitkan semangat bela dirinya. Namun, alasan utama mengapa keterampilan mata rohnya begitu kuat, adalah karena cincin jiwa cerdas jutaan tahun, Sky Dream Ichewom. Saat langit gelap berangsur-angsur berubah menjadi biru tua, sepetak putih perlahan mulai muncul dari timur. Bei Bei perlahan menarik telapak tangannya, dan menghela nafas panjang. Sulit untuk menyembunyikan kelelahan di wajahnya yang sedikit pucat. Dia telah menggunakan seluruh malam untuk membantu membuka blokir lorong Huo Yuhao, membantunya menyelesaikan sirkulasi pertama teknik surga misterius. Proses ini sangat sulit, tetapi memiliki manfaat besar bagi Huo Yuhao. Huo Yuhao meludahkan seteguk darah beku sebelum dia membuka matanya. Pada saat ini, Huo Yuhao merasa bahwa semua 36.000 pori di tubuhnya telah dibuka, menyebabkan perasaan santai yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Mulut penuh darah beku yang dia keluarkan adalah kotoran di dalam darahnya yang menyebabkan stagnasi lorong-lorongnya. Setelah Bei Bei membantunya membuka blokir lorong-lorongnya, akhirnya lorong itu tidak tersumbat. Bahkan jika lorong-lorongnya masih tipis dan lemah, dia setidaknya bisa membiarkan kekuatan jiwa mengalir melalui mereka. Ini akan memungkinkan kekuatan jiwa Huo Yuhao mengalir dengan lancar ketika dia berkultivasi di masa depan. Sampai batas tertentu, ini telah mengubah fisiknya. Meskipun Bei Bei adalah seorang kultivator yang sangat baik di antara teman-temannya, dan merupakan ahli tingkat penatua jiwa, dia kelelahan setelah membuka blokir. Lorong Huo Yuhao, saudara junior, berdiri dan melihat ke arah timur. Ikuti gerakanku, dan fokuskan matamu. Bei Bei menahan kelelahannya, dan berteriak pelan ke arah Huo Yuhao sambil memegang pundaknya dengan tangannya. Pada saat ini, Tang Ya, yang semula tidur nyenyak, sebenarnya terbangun. Dia melompat dan tiba di samping Bei Bei. Mereka bertiga membuka mata mereka dan melihat ke arah langit timur. Awan ungu samar tampak menerobos langit putih marmer yang secara bertahap berubah cerah. Jika Anda tidak memiliki ketajaman visual yang mencengangkan, serta konsentrasi yang cukup, tidak mungkin bagi seseorang untuk menemukan keberadaannya. Munculnya awan ungu menyebabkan perhatian tiga orang menjadi terfokus padanya. Mereka bahkan berhenti menghembuskan napas. Sebaliknya, mereka dengan ringan dan perlahan menghirup, secara bersamaan memperbaiki pandangan mereka pada warna ungu yang tiba-tiba, samar-samar muncul. Awan ungu tidak ada untuk waktu yang lama. Pada saat matahari pagi perlahan naik dari timur, matahari sudah menghilang. Baru pada saat itulah ketiga orang itu secara perlahan menutup mata mereka, dan secara bersamaan menghembuskan kotoran dari tubuh mereka. Bei Bei dan Tang Ya masing-masing meludahkan aliran udara putih berkabut. Setelah menghirup dan mengembuskan napas beberapa kali, akhirnya bubar. Meskipun kultivasi Huo Yuhao bahkan tidak dekat dengan gurunya Xiao Ya,
atau kakak tertua sulungnya, dia merasakan kejutan besar. Ketika dia melihat awan ungu di timur yang jauh, perasaan hangat yang kuat tampaknya mengalir ke otaknya melalui mata rohnya, menyebabkan matanya mendapatkan makanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sedemikian rupa sehingga dia bisa melihat apapun dengan tingkat penglihatan yang sangat jelas tanpa menggunakan kekuatan jiwa apapun. Bahkan visi periferalnya langsung diperluas. Dan ketika dia menutup matanya untuk menahan awan ungu itu, perlahan-lahan dia terbenam ke dalam matanya. Mata rohnya bahkan mulai secara alami mengaktifkan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya, menyebabkannya bergabung dengan awan ungu. Perasaan yang awalnya hangat secara bertahap menjadi perasaan menyegarkan yang samar yang memberinya rasa relaksasi yang tak terkatakan. Mata setan ungu, ini adalah keterampilan yang Guru Xiaoya bicarakan. Ini adalah keterampilan yang dikatakan paling cocok untuk dia kembangkan. Ini hanya pertama kalinya dia mengolahnya, namun secara tak terduga memiliki efek seperti itu. Huo Yuhao merasa bahwa bahkan kekuatan jiwa yang sebelumnya dia kembangkan dan tingkatkan selama beberapa bulan terakhir tidak memiliki efek sebagus awan ungu timur ini. Setelah 15 menit penuh, perasaan relaksasi itu secara bertahap menghilang. Ketika Huo Yuhao akhirnya membuka matanya, cahaya ungu yang samar-samar terlihat sudah muncul di kedalaman matanya yang biru jernih. Sepertinya kau benar-benar mendapatkan hasil yang bagus. Tang Ya memandang Huo Yuhao dengan ekspresi senang di wajahnya. Huo Yuhao buru-buru berdiri dan dengan hormat berkata, "Terima kasih, Guru." "Terima kasih, kakak senior tertua." Petik 2. Kilauan ungu di mata Bei Bei berangsur-angsur redup, tetapi ekspresi kelelahan yang ekstrim masih tetap ada di wajahnya. Dia menepuk pundak Huo Yuhao saat dia berkata, "Kami adalah keluarga. Di masa depan, Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami. Namun, aku akan beristirahat sebentar, jadi aku khawatir kita hanya bisa pergi nanti. Guru Xiaoya, tolong siapkan makanan. Saudara junior, pergilah kembangkan teknik surgawi misterius lagi untuk mengkonsolidasikan ingatan Anda dari semalam." Iya, rasa hormat yang dimiliki Huo Yuhao terhadap kakak seniornya yang tertua ini semakin dalam. Setelah mendengar kata-katanya, dia langsung duduk dan mulai mengikuti teknik surga misterius untuk mengedarkan kekuatan jiwanya. Dengan ingatan mendalam dari semalam, bersama dengan Bei Bei membuka sumbat meridiannya, mengaktifkan kekuatan jiwanya sekarang jauh lebih mudah. Kekuatan jiwa yang awalnya ia dapatkan melalui meditasi perlahan-lahan berubah menjadi warna putih pudar setelah disempurnakan oleh teknik surga misterius. Setelah 2 jam, Bei Bei mengambil inisiatif untuk bangkit dari kultivasinya. Tingkat kultivasinya sudah sangat kuat, sehingga ia bisa dengan mudah menyapu habis kelelahannya. Tang Ya memberi Bei Bei beberapa jatah dan diam-diam bertanya, "Bagaimana kabarnya?" Bei Bei tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu benar kali ini. Kakak junior saya adalah bakat yang menjanjikan. Kondisi tubuhnya tidak bagus, tetapi ia memiliki kemampuan komprehensif yang kuat. Lebih jauh, dia dapat menanggung kesulitan, dan hatinya stabil. Dia tunas yang baik. Selain itu, teknik surga misterius dalam dan dari dirinya sendiri memiliki manfaat terhadap pertumbuhannya. Jika dia mengolahnya untuk waktu yang lama, itu akan membantu memperbaiki lorong-lorong di tubuhnya. Ini adalah teknik yang juga cukup cocok untuknya. Adapun pertumbuhannya di masa depan, itu akan tergantung pada kerja kerasnya sendiri, serta peluang apa yang dia dapatkan. Yang bisa kita lakukan adalah membukakan pintu untuknya, tetapi seberapa jauh dia dapat melakukan perjalanan akan tergantung padanya. Petik 2. Tang Ya dengan lembut berkata, "Terima kasih." Bei Bei tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Apa yang terjadi padamu? Biasanya, Anda tidak akan pernah mengucapkan terima kasih kepada saya. Mungkinkah itu karena saudara junior saya? Saya tidak akan membela lawan dalam cinta." Petik 2. Tang Ya memukulnya dengan sedih dan berkata, "Kamu tahu apa yang aku ucapkan terima kasih, berhenti bertingkah bodoh." Bei Bei dengan lembut menggerakkan lengannya, dengan santai menarik Tang Ya ke pelukannya. "Xiaoya, aku akan mengakuinya. Alasan aku setuju untuk bergabung dengan Sekte Tang di tempat pertama adalah karena aku jatuh cinta padamu, karena aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi ketika saya mengolah teknik Tang Sekte, saya semakin menyadari betapa dalam Sekte Tang kita. Meskipun Tang Sekte telah menurun, bukankah akan menarik jika kita bisa mengembangkannya kembali, dan membawanya ke ketinggian yang luar biasa? Oleh karena itu, saya sudah tidak hanya melakukan hal-hal untuk Sekte Tang semata-mata karena Anda,
tetapi juga karena sekte Tang dalam dan dari dirinya sendiri. Petik 2. Tang Ya mengedipkan matanya yang besar dan berkata, apakah itu berarti bahwa Anda masih akan bekerja keras untuk masa depan sekte Tang, bahkan jika saya tidak menyukai Anda? Ekspresi Bei segera berubah saat dia berbicara dengan nada yang sedikit jengkel, tolong lebih normal. Hihi, Tang Ya tersenyum. Aku suka melihatmu mengungkapkan warna aslimu. Kamu biasanya memiliki penampilan yang bermartabat, bukankah kamu bosan dengan itu? Petik 2. Bei menjentikkan dahinya. Itu disebut beradab. Jangan berpikir bahwa semua orang menyukai Anda. Anda selalu mengungkapkan pikiran Anda di wajah Anda. Petik 2. Tang Ya meraih pergelangan tangannya dan berbicara dengan ekspresi yang salah. Aku tidak mengizinkanmu menjentikkan dahiku lagi, ini menyinggung gurumu. Benar? Apakah kamu berpikir bahwa Yu Hao kecil akan bisa bertahan di akademi? Petik 2. Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit dikatakan, itu akan tergantung pada keinginannya. Yang bisa saya katakan adalah bahwa, jika dia benar-benar bisa bertahan di sana, dan bertahan selama 12 tahun penuh, maka prestasi masa depannya mungkin bahkan lebih tinggi daripada saya. Petik 2. Tang Ya kaget. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan memiliki penilaian yang tinggi tentang dia. Bei tersenyum sedikit dan menjawab, jiwa bela diri adik junior saya yang bermutasi luar. Biasa, Anda akan mengerti ketika saya memberi Anda sebuah contoh. Sudah ada sedikit perbedaan antara pertama dan kedua kalinya dia menggunakan berbagi deteksi spiritual. Ini berarti bahwa penguasaan keterampilannya tidak terlalu tinggi, namun itu sudah memperkuat kekuatan kita dengan jumlah yang sangat besar. Selanjutnya, jika apa yang dia katakan itu benar, tampaknya keterampilan ini masih bisa berkembang. Jika keterampilan jiwanya di masa depan semuanya seperti ini, dia pasti akan mencapai puncak dari master jiwa sistem kontrol spiritual. Petik 2. Kata Tang Ya, hanya saja, keterampilan bela dirinya kurang. Itu akan tetap seperti sampai dia mencapai tingkat kultivasi tertentu juga. Petik 2. Bei menjawab, tidak, kamu salah. Dia tidak perlu melindungi dirinya sendiri, karena, bahkan jika dia hanya memiliki keterampilan yang baru saja dia gunakan, dia ditakdirkan untuk tidak memiliki kekurangan teman di sampingnya. Petik 2. Masa kultivasi Huo Yuhao bertahan lebih lama dari yang diharapkan Tang Ya dan Bei. Kultivasinya secara tak terduga berlangsung sampai siang hari. Selama periode waktu ini, Bei mendatanginya beberapa kali untuk memeriksa jalur sirkulasi dari teknik surga misterius, yang ia temukan tidak memiliki penyimpangan sama sekali. Dapat dikatakan bahwa Huo Yuhao benar-benar memasuki sekte Tang setelah budidayanya kali ini. Setelah Huo Yuhao bangun dari kultivasinya, ia makan beberapa makanan. Kemudian, mereka bertiga menuju ke timur. Mayoritas hutan bintang besar Dao terletak di dalam wilayah Kekaisaran Bintang Luo, hanya sebagian kecil yang berada di dalam Kekaisaran Tianhun. Di sisi lain, Akademi Shrek terletak di timur laut hutan Great Star Dao, jadi jarak antara keduanya tidak terlalu jauh. Alasan bahwa Tang Ya dan Bei telah memasuki hutan bintang besar Dao dari selatan adalah karena daerah sekitarnya memiliki jumlah makhluk jiwa yang kuat yang relatif rendah. Karena Akademi Shrek sering memiliki siswa yang akan memasuki Great Star Dao Forest untuk membunuh binatang buas, mereka benar-benar dibenci oleh binatang buas ahli di dalamnya. Begitu banyak, bahwa sejumlah besar binatang jiwa telah menyerbu keluar dari hutan, menciptakan peristiwa besar yang dikenal sebagai gelombang binatang buas, yang telah menuju Akademi Shrek. Karena itu, setiap orang di dalam akademi di bawah pangkat Raja Roh dilarang memasuki hutan bintang besar Dao dari pintu masuk terdekat dengan akademi. Bahkan jika seseorang adalah seorang ahli Raja Roh, dia masih membutuhkan guru yang membimbingnya untuk bisa masuk. Mereka bertiga bergegas menuju Akademi Shrek, tetapi kecepatan kemajuan mereka tidak dianggap cepat, karena mereka harus berputar di sekitar Great Star Dao Forest. Dengan demikian, mereka harus melakukan perjalanan hampir 1000 mil. Selama perjalanan mereka, Tang Ya dan Bei memberikan teknik absolut dari sekte Tang kepadanya. Dari mereka, teknik yang paling dipahami Huo Yuhao di mana teknik surga misterius dan mata setan ungu. Sedangkan untuk controlling Crane Capturing Dragon, Ghost Shadow Perplexing Tracks, dan teknik Jade Hands misterius, dia baru saja mengambil pandangan pertamanya melalui gerbang. Ketekunan Huo Yuhao sangat mengejutkan Tang Ya dan Bei. Dia, yang baru berusia 11 tahun, tidak lupa berkultivasi bahkan ketika mereka bepergian.
Ketika Bei mengatakan kepadanya bahwa dia bisa sedikit meningkatkan kekuatan jiwanya dengan terus menggunakan keterampilan jiwanya, Huo Yuhao tanpa henti menggunakan berbagai deteksi spiritualnya selama dia bisa. Dan saat dia mulai beristirahat, dia segera mulai menumbuhkan teknik surga misterius. Ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka, dia bahkan membagi perhatiannya, melepaskan keterampilan jiwanya sambil secara bersamaan merenungkan jejak hantu bayangan hantu. Mengontrol naga pengambilan derek, dan tangan giok misterius. Karena Huo Yuhao membutuhkan waktu lama untuk mengembangkan teknik surga misterius, kecepatan mereka menuju Akademi Shrek melambat. Namun, Bei dan Tang Ya tidak terburu-buru, mereka bahkan meningkatkan waktu kultivasi mereka di bawah dorongannya. Xiao Ya, dengan bakatmu, jika kamu bahkan memiliki setengah dari ketekunan adik laki-lakiku, aku meramalkan bahwa kamu sudah lama melampaui aku. Bei berkata sambil melihat ke arah Huo Yuhao, yang saat ini duduk bersila di bawah pohon besar, perhatiannya terfokus pada budidaya. Tang Ya melengkungkan bibirnya dan berkata, apakah kamu rajin? Ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Yuhao kecil. Namun, dia tampaknya menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Rahasia inilah yang mendorongnya untuk bekerja keras. Namun, saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Petik 2. Bei tersenyum sedikit ketika dia menyatakan, memiliki target bukanlah hal yang buruk. Selain itu, dia masih muda, jadi hatinya akhirnya akan terbuka saat kita secara diam-diam memengaruhinya. Saat ini, hal yang paling penting baginya adalah menerobos ke peringkat 30 sebelum usia 20. Petik 2. Pada saat ini, Huo Yuhao telah bangun dari meditasinya. Sebuah aliran putih samar udara berputar di sekitar mulut dan hidungnya, dan cahaya keemasan berkedip melalui matanya yang jernih begitu dia membuka mereka. Mata rohnya tampaknya menjadi semakin tajam. Diakui, alasan Huo Yuhao rajin berkultivasi adalah untuk menjadi orang yang luar biasa. Namun, hal yang paling penting baginya saat ini adalah untuk memahami pengalaman baru yang diperolehnya dari beralih ke teknik surga misterius. Dengan bantuan Bei dan Tang Ya, fisiknya telah meningkat dalam jumlah tertentu. Teknik surga misterius benar-benar teknik yang sangat luar biasa, mereka sudah melakukan perjalanan selama 4 hari berturut-turut, sehingga total waktu yang dia miliki untuk mengembangkan teknik surga misterius juga panjang selama 4 hari. Selama 4 hari terakhir, kekuatan jiwa dalam tubuhnya telah berubah menjadi kekuatan jiwa yang dikembangkan oleh teknik surga misterius. Kekuatan jiwa yang tidak murni dan kacau di tubuhnya secara bertahap dimurnikan selama proses transformasi. Setiap kali dia selesai berkultivasi, seluruh tubuhnya akan mengalami perasaan hangat yang menyebabkan kenyamanan yang tak terkatakan, efek pemulihannya bahkan lebih baik daripada tidur. Meskipun jumlah total kekuatan jiwanya tidak meningkat banyak, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan perubahan yang terjadi di tubuhnya, serta perubahan kualitatif yang dialami jiwanya setelah berubah menjadi kekuatan jiwa murni dari teknik surga misterius. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya kultivasi bahwa peningkatan yang jelas telah terjadi, jadi bagaimana mungkin dia tidak tekun dan rajin. Yuhao kecil, kamu tidak bisa selalu bekerja keras. Anda harus beristirahat ketika Anda perlu. Jika tidak, tidakkah Anda akan menjadi orang bodoh setelah beberapa saat? Tang Ya berkata dengan serius. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ya, Guru Xiao Ya. Tang Ya terkikik ketika dia berkata, jangan begitu jujur dan patuh. Oke. Sangat membosankan. Baiklah, ayo pergi, kita hampir mencapai akademi. Anda telah tenggelam dalam kultivasi beberapa hari terakhir, jadi saya tidak mendapatkan kesempatan untuk memberitahu Anda tentang beberapa hal yang perlu Anda perhatikan di dalam akademi. Anda telah beristirahat pada saat yang tepat, jadi rilekskan pikiran Anda sebentar dan dengarkan. Petik 2.